mabarnya sama guru-guru. Mabar sama guru-guru. Iya. Dulu tuh Jurusan teknologi game itu bukan cuma main game tapi juga buat game tadi salah satu. Iya. Mukti itu sekarang ada 2 studio. 2 studio. Iya, punya 2 studio. Yang udah punya pertama, studio. iya, soalnya itu cita-cita Mukti juga sih waktu SMA, pengen jadi dari programmer. SMA aja pengen jadi programmer. Nah, itu tuh semuanya nggak jelas, nggak ke-handle. Nah, jurusan saya itu adalah teknologi permainan, Politeknik Negeri Media Kreatif di Depok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Ferisa di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk. Kali ini alumni yang datang yaitu Mukti. Alumni angkatan keberapa Mukti kalau boleh tahu? Saya itu alumni angkatan 9. Angkatan 9, berarti masih muda, masih baru. Untuk lebih jelasnya Mukti silahkan untuk memperkenalkan dirinya dulu. Oh iya, mungkin pertama perkenalan diri dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Mukti Kurnia Putra dari alumni Semaruk tentunya angkatan 9, dan sekarang saya itu kuliah. Wah, di mana tuh kuliahnya tuh? Nah, kuliahnya itu di Polimedia, atau itu singkatan ya. Kalau Iya. kepanjangannya itu dari Politeknik Negeri Media Kreatif di Depok. Kayak ngambil jurusan apa sih nih Mukti ini di sana? Nah, mungkin kalau ngomongin soal jurusan itu emang agak asing ya buat jurusan saya sendiri. Ah, asing gimana tuh? Iya, Asing mungkin itu gimana? dari siswa-siswa baru tahu mungkin, atau baru dengar mungkin. Nah, apa tuh? Nah, jurusan saya itu adalah teknologi permainan. Teknologi permainan. Iya. Apa nih yang mau dipermainkan itu nih? Pernah denger nggak? Pernah barusan. Oh, barusan ya? Heeh. Oh iya, baru tahu berarti. Ya, baru tahu juga nih saya Emang nih. agak asing sih sebenarnya. Emang agak banyak banget orang-orang yang awam, kayak orang-orang yang mikir itu jurusan apa sih? Teknologi permainan apa cuma belajarnya itu main game gitu. Banyak sempat banyak pertanyaan kayak gitu. Dan ternyata kalau saya ini lagi saya pikir-pikir lagi, ternyata itu tuh bukan soal main game doang. Apa aja tuh selain main Tapi games? di situ kita belajar bagaimana cara bikin game yang kompleks. Cara bikin gamesnya. Iya. Terus apa lagi selain itu tuh? Di situ kan game itu terlalu kompleks ya, saking kompleknya itu dipecah lagi tuh. Dipecah. Iya, Jadi ada banyak. bagian 3D-nya, 3D. ada bagian 2D-nya, ada bagian programmer. Programmer. Iya, dan masih banyak lagi. Jadi itu khusus cuma untuk dalam hal games aja. Iya, itu game aja. Makanya kalau misalkan buat game itu kadang kita suka ini aja, kayak siapa nih yang jago 2D? Siapa nih yang jago programmernya? Nah, di situ dipilih-pilihin kadang kalau misalkan kita bikin game. Nah, Lah, kenapa sih Mukti ngambil jurusan ini? karena Apakah gimana karena ya? emang hobi main game atau gimana ini? Ya, basically kan saya cowok. Heeh. Ya, dominan kan cowok itu suka main game ya. Ya. Dan saya sebenarnya merasa beruntung banget sih, kayak bisa masuk teknologi permainan, karena basically saya suka banget desain. Desain itu dalam arti desain 3D-nya saya suka banget. Terus jadi saya nggak awam juga sih buat teknologi permainan, soalnya saya udah menilai banyak game juga dari beberapa permainan yang saya mainkan gitu. Oke. Berarti nanti peluang kerjanya nih setelah lulus jadi apa nih? Banyak. Banyak. Apa aja tuh? Banyak. Kalau dari studio game sendiri itu yang tadi saya bilang dipecah lagi kan. Kayak Ya. misalkan kita nih pernah bikin game, terus role kita itu 3D misalkan, dari 3D artis. Nah, kita bisa masuk lewat jalur 3D artisnya itu kalau di studio game, atau 2D-nya, atau misalkan programmernya kita bagus nih. Nah, kita bisa masuk ke studio game tapi role-nya itu programmer gitu. Bukan cuma itu. Kalau saya sendiri kan saya gemar banget 3D design ya. Nah, saya gemar banget dari mulai bikin karakter 3D, terus dari bikin environment 3D juga gitu kan. Nah, di situ sih saya sih menurut saya pribadi itu bisa masuk perfilman juga. Masuk perfilman juga. Iya, tapi bagian 3D Kartun? artis juga. Enggak. Kalau kartun itu 2D. Oke, sip. Kalau 3D itu
bagian itu environment 3D tadi, atau mungkin bisa CGI kalau misalkan saya belajar lagi. Oke. Iya. Kirain selanjutnya nanti jadi buka rental PS gitu. Enggak. Ya kan kira aja kan kuliahnya permainan jadi buka permainan juga gitu. Enggak, kalau rental PS itu beda lagi. Oh, beda lagi ya. Iya. Nah, dulu nih kegiatan di sekolah itu ngapain aja nih Mukti nih? Dulu sih sebenarnya gimana ya? Dulu tuh banyak banget sih kegiatan di sekolah, cuma nggak apa ya? Masih pilih-pilih sih kalau Nah, dulu. apa aja tuh nih? Si pilih-pilih itu gimana nih? Kalau ngomongin kegiatan eskul mungkin. Oke, eskul Iya. apa aja? Kalau eskul tuh dulu sempat pernah masuk pramuka, Pramuka. paskibra. Paskibra pernah? Pernah. Oh, oke. Taekwondo. Taekwondo pernah juga. Terus dulu tuh ada pencinta alam. Pecinta alam, ya. Pas saya kelas 10. Oh, kelas 10. Nah, itu tuh semuanya nggak jelas, nggak ke-handle. Gak jelas dan gak ke-handle. Iya, maksudnya dari sayanya yang nggak jelas, bukan dari eskulnya. Kayak saya banyak banget ngikutin banyak eskul, saking banyaknya, saking nggak ke-handle ya jadi ambiar aja gitu. Jadi nggak nggak ada fokus yang banget fokus gitu. nih. Iya, Oke. dari pas kelas 10 tuh. Karena Itu saking kayak, banyaknya eskul yang diikutin. saking banyaknya ya gimana ya, masih ini sih, masih kepo-kepo dulu kan ya, masih kepo-kepo gitu. Kayak ngepoin eskul ini gimana rasanya ya, atau misalkan eskul ini gimana rasanya ya. Oh, Kayaknya coba-coba seru. aja. Iya, baru coba-coba aja, tapi pada akhirnya pas kelas 11 sampai kelas 12 sempet jadi ketua KIR. Ketua KIR, Iya. Karya Indonesia Remaja. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang kan gue ngambil jurusan teknologi game. Dulu waktu SMA sering main game nggak nih? Waduh, kalau main game sering sih. Sering. Udah pasti, Jadi udah pasti. emang udah ada niatan. Sebenarnya sih apa ya? Kalau niatan itu sebenarnya dulu tuh saya nggak pernah berpikir saya bakal masuk teknologi game. Oh enggak. Nggak pernah. Lalu apa nih yang mengilhami Mukti ini untuk masuk jurusan itu? Dulu temen itu sempat, dulu kan waktunya SMNPTN udah selesai, terus itu diganti ke SBMPTN. Nah, ada juga SBMPN yang masuknya, yang notabene masuk ke jalur Politeknik. Politeknik, ya. Iya. Nah, habis itu ada nih temen saya yang masuk kampus saya saat ini. Nah, dia di sini juga. Nah, dia masuk duluan, terus saya sempat tanya kan sama dia. Iya. Masuk mana? Jurusan mana? Terus dia bilang masuk kampus Polimedia. Terus jurusan teknologi permainan katanya. Nah, di situ kan kayak, wah, kok ada ya jurusan kayak gitu ya? Oh, Mukti juga baru tahu. Nah, di situ juga Mukti baru tahu. Oke. Sempatnya awalnya tuh Mukti pengen masuk apa ya, jurusan yang berbau-bau ini apa, programmer. Programmer. Iya, soalnya itu cita-cita Mukti juga sih waktu SMA, pengen jadi dari programmer. SMA jadi Iya. programmer. Oke. Sampai-sampai pernah waktu itu disuruh Pak Ajat kalau nggak salah bikin website. Bikin website. Iya, Udah cuma pernah nyoba. udah pernah nyoba, udah setengah jadi, cuma nggak diterusin karena keburu lulus. Baru lulus. Oke. Iya. Politeknik ini Mukti D3 atau S1? D4. D4. Iya, D4 Oke. itu setara sama S1. Iya sih benar. Iya. Oke. Nah, Mukti selain sibuk kuliah, sekarang apa lagi nih kesibukannya di luar? Mukti itu sekarang ada 2 studio. 2 studio. Iya, punya 2 studio. Yang udah punya pertama studio. studio dalam arti bukan studio kayak rumah gitu Ya, oke. enggak, bukan, tapi tim. Tim. Studio tim. Jadi kita bikin tim. Ya, mungkin kalau misalnya kita dapat beberapa tujuan ke depannya mungkin bakal bikin studio yang gede gitu. Studio yang gede. Iya. Nah, dari studio itu sebenarnya ada 2 kan tadi ya. Yang pertama itu studio game. Studio game. Iya, Mukti punya studio game namanya itu Swipe Studio. Di mana tuh lokasinya tuh? Itu tuh Mukti sama teman-teman kampus. Di kampus. Iya. Studionya di kampus. Iya. Oh, kirain udah buka gedung gitu. Enggak, itu baru cuma tim aja, baru orang-orang aja gitu. Nah, itu Swipe Studio, terus itu tuh sebenarnya terbangunnya cuma gara-gara ada lomba waktu itu. Lomba. Ada lomba di kampus suruh bikin game. Bikin game. Iya, nah habis itu saya nih direkrut sama teman menjadi kampus. anggota. Iya, nah habis itu akhirnya kita bikin game sebulan dan alhasil kita juara 3 Setingkat apa tuh? setingkat kampus. Oh, setingkat kampus. Setingkat parodi. Oke, kirain tingkat Iya. nasional. Gitu. Waduh, enggak. Kita soalnya baru-baru bikin banget. Oke. Iya. Lanjut. Itu tadi namanya Swipe Studio. Terus yang kedua itu
Ada Pro Newbie Team. Pro Newbie Team itu awalnya tuh apa ya? Kayak cuma tim-tim biasa. Cuma makin kesini tuh karena saya belajar 3D, akhirnya saya memutuskan buat Pro Newbie ini jadi studio 3D. Studio 3D. Iya. Kayak semacam CGI gitu bisa dibilang. Iya. Nah, dari kesibukan itu sih sebenarnya nggak terlalu kompleks ya dari kesibukan itu, cuma kita kayak latihan-latihan aja kalau yang dari Pro Newbie itu ya. Cuma latihan-latihan kayak misalkan bikin Informer 3D gitu, bikin CGI, bikin film bukan film sih, kayak video pendek gitu. Tapi udah bisa bikin film. Kalau Kayaknya bikin misalnya film itu animasi gitu atau gimana? Animasi udah sempat pernah bikin. Animasi udah sempat pernah bikin. Cuma kalau misalkan kalau bentuknya film ya itu terlalu kompleks, nggak pernah. Oh, jadi kita baru latihan aja. Soalnya kita kekurangan device juga sih. Oh, kurang device. Gitu, iya. Jadi kita memaksimalkan device yang ada dulu nih. Gitu, buat latihan. Ada aja buat latihan. Iya. Oke, berarti emang wow sekali ya. Iya. Maksudnya gini, saya baru dengar ada kampus yang jurusannya teknologi game. Ternyata bukan cuma untuk main game aja. Iya. Orang-orang awam pada nanya gitu awalnya. Orang-orang juga pada gitu nanya. Iya, kayak Mukti, lu kampus di mana? Disebutin kan kampusnya. Terus jurusan apa? Teknologi permainan. Terus orang-orang tuh bilangnya, wah, masa sih ada? Masa sih paling cuma main game? Emang ada ya jurusan gitu? Enak banget katanya. Gitu, padahal ternyata enggak. Ternyata gitu. bukan, teman-teman. Jadi kampus jurusan teknologi game itu bukan cuma main game, tapi juga buat game tadi salah satunya ya. Terus apa lagi nih tadi? Buat game dari segi programmer, 3D, 2D, terus komposer musiknya. Itu kompleks banget sih. Nah, Mukti mau nanya dong. Iya. Bedanya dulu di sekolah sama di perkuliahan apa nih menurut Mukti? Wah, beda banget sih. Apa tuh bedanya? Kalau sesuai pengalaman saya, beda banget. Kayak saya tuh kayak kalau misalkan ke kampus nih ya, apalagi pas awal-awal tuh pas baru transisi gitu, dari sekolah ke kampus, itu tuh kayak nemu dunia baru. Iya, soalnya beda banget dari mulai orang-orangnya, dari mulai kebiasaan orang-orangnya gitu, itu beda banget. Gitu. Kalau di sini kan orang-orangnya ya gitu, kalau di sana gitu beda lagi gitu. Iya, pokoknya dari orang-orangnya juga, dari kebiasaannya, dari cara ngomongnya, dari bahasanya beda-beda banget. Ketemu orang-orang baru ya. Iya, kayak ketemu orang kayak beda dunia aja gitu. Beda dunia. Iya. Ya enak juga ya kalau di kampus sekarang. Kalau di kampus sih enak banget. Rambutnya bisa gondrong. Rambutnya bisa gondrong, bebas banget sih soalnya. Coba kalau di sini udah kalau di sini udah dibotakin gitu kan ya. Iya bener. Nah, selama sekolah di sini apa aja nih yang mau didapatkan? Wah, banyak sih kenangan-kenangan. Dan kenangannya itu nggak cuma sama teman-teman tapi sama guru juga. Sama guru. Iya, inget banget sih kalau pas dulu tuh sering banget nginep di sekolah. Oh, dulu sering nginep di sekolah? Sering banget. Itu kalau nginep di sekolah tidurnya di mana? Tidurnya waktu dulu tuh pas TU masih boleh di TU. Oh, sering tidur di TU. Iya, kalau enggak di ruang tengah itu apa sih namanya? Aula. Iya. Di aula. Enggak di aula, di situ apa namanya? Lobby. Iya, di lobby. Iya, kan dulu ada kursi tuh di situ. Nah, sering dulu tuh. Oh, jadi tidurnya itu di kursi. Kadang ngampar juga sih, ada karpetnya waktu dulu. Iya, dulu tuh pokoknya seneng banget ya kalau ngomongin soal kenangan ya. Kalau di sekolah itu banyak banget, mulai dari main mabarnya sama guru-guru. Iya. Dulu tuh mabar sama Abayu sama Pak Muiz dulu pernah mabar sama Pak Muiz, terus sama Pak Yadi juga ngejajar gitu mabar. Iya, mabar main ML. Gila kan? Kapan lagi coba mabar sama guru? Itu mainnya tapi nggak di jam pelajaran dong? Enggak lah. Kirain aja gitu pas jam kita KBM tuh kayak gitu. Sebenarnya kan waktu itu dari Abayu, dari Pak Yadi itu punya kesibukan kan. Nah, dari situ mereka tuh akhirnya nginap di sekolah. Nah, pas nginap juga mereka nggak terlalu sibuk dan akhirnya adalah saat-saatnya stres, terus mereka ngajakin main game yuk. Nah, jadi nginep di sekolah itu cuma untuk mabar? Ada yang cuma untuk mabar, ada saatnya, terus ada juga waktu itu pas daftar SNMPTN. Itu kan gila. Itu kan linknya ini ya lama banget, drop banget karena saking banyaknya yang akses mungkin. Iya. Itu tuh kan stres banget sih di situ, sempat stres juga kayak wah ini masuk nggak ya saya. Dan akhirnya nginep di sekolah. Ada aja, maksudnya ada aja gitu kendala pas
nginep di sekolah tuh nggak cuma mabar. Jadi nginep di sekolah tuh selain tadi untuk mabar juga untuk mengakses itu ya. Iya. Website SBMPTN gitu. Dan sekarang ini kuliah itu pakai SBMPTN atau Pakai mandiri? SBMPN sama SBMPTN tuh beda. Kalau SBMPN dia untuk politeknik. Oh, khusus politeknik Iya, aja. iya. Berarti Iya. wah, kuliah gratis atau gimana? Cuma masuk aja sih, daftar ulang doang. Daftar ulang doang nggak Pokoknya bayar. masuk sama daftar ulang itu gratis. Berarti Buat UKM-nya itu tetap bayar. tetap bayar per semesternya bayar. Semester bayar. Nah, kuliah di jurusan ini tuh kira-kira biaya per semesternya mahal nggak sih? Kalau ngomongin soal kuliah bayar semesternya ya udah pasti mahal sih. Berapa nih kira-kira biar buat ada gambaran juga nih buat teman-teman nanti. Ya kalau misalkan saya sendiri tuh UKT mungkin ya, UKT UKT. per semesternya itu 6 juta. 6 juta. Iya. Wow, itu lumayan. Iya, makanya jangan sia-siakan kuliah. Jangan sia-siakan kuliah. Saya Iya. juga kuliah keperawatan per semesternya 12 juta. Nah, ya lebih mahal ya? Lebih mahal. Iya, tapi kan dapat potongan dari beasiswa. Oh, Oke. jadi berapa tuh? Ya, kalau dari beasiswanya kan dapat 10 juta. Jadi kita sisanya aja. Nanti kita bahas tentang beasiswa Pancakarsa sama saya ya. Oke, gitu ya. Iya. Oh, berarti jadi cuman daftar ulangnya aja. Daftar ulangnya aja. Terus biaya per semesternya cuma 6 juta. Oke. itu- Cuma ya, cuma. Ya, cuma sih. Cuma 6 juta ya. Nggak cuma sih, tapi ya segitulah gitu ya. Iya. Nah, hal tadi kan gini, waktu di sekolah itu kan mabar kenangannya. Sempat punya pacar gak di sini? Dulu. Waduh. Ada. 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 Nah, sekarang masih? Sampai sekarang masih. Masih. Iya. Betah banget. Iya, betul. Nah, ini sekarang ceweknya itu kuliah juga di Dia kuliah di Juanda. di Juanda. Iya. Siapa tuh? Kira-kira boleh nggak sih nanti ceweknya kita ajak ke sini? Waduh. Kira-kira kuat gak ya LDR sama Mukti? LDR kan nih? Enggak. Wih, kirain kan Mukti di Depok gitu ngekos atau ngekos gak? Enggak ngekos. Oh, jadi tiap hari pulang Jadi pergi? tiap hari pulang pergi. Apalagi kan sekarang masih ini ya, masih ada saatnya pas online, ada saatnya juga pas offline. Jadi nggak terlalu ngebebani kalau buat sekarang. Oh, berarti tiap hari bolak-balik gitu. Naik kereta atau Naik bawa kereta, motor? kereta. Oh, naik kereta. Kalau bawa motor lama, capek lagi. Iya. Iya Kereta sih. lebih cepet. Iya sih, bener. Karena nggak macet ya kalau naik kereta. Paling berhenti di itu aja kali ya. Di stasiun. Di stasiun. Gitu. Tadi ini hal yang menarik, hal menyebalkan. Nih, pengen tahu dulu waktu sekolah di sini ada nggak sih hal menyebalkan? Hal Menurut menyebalkan. Mukti gitu. Hal menyebalkan ya? Kira-kira apa gitu hal yang menyebalkan menurut Mukti waktu masih sekolah di sini gitu? Apa ya hal menyebalkan ya? Bentar, pikir-pikir dulu kali. Dipikir-pikir dulu sama dia. Hal menyebalkan itu sebenarnya kayaknya nggak ada deh. Gak ada. Kayaknya nggak ada deh. Berarti sangat menyenangkan dong sekolah di sini kalau misalnya nggak ada hal yang menyebalkan. Hal menyebalkan tuh ada sebenarnya ada sih. Ada. Cuma belum kepikiran semua sih kayak kalau hal menyebalkan. Soalnya kan yang diingat itu pasti doang kalau misalnya udah kuliah, maksudnya kalau misalkan udah alumni itu pasti yang diingat-ingat ininya dong kayak ininya hal-hal yang menarik dulu gitu, yang kenangannya menarik dulu. gitu. Kalau hal menyebalkan paling kalau misalkan Semaruk hujan pas dulu ledok. Ledok. Iya. Ledok itu dalam artian kotor. Kotor banget. Apanya Kalau yang dulu ya kotor kalau pas nih? saya sekolah. Apanya yang kotor nih? Kan waktu dulu kebetulan kelas saya di paling bawah. Oh, kelas yang baru. Iya, kelas yang baru itu tuh kalau misalkan turun naik tangga tuh apalagi pas hujan. Wah, Karena kan kebetulan itu tangganya masih tanah. iya. Idih. Kebayang dong tangganya masih tanah, gedung yang di bawah itu masih baru, hujan. Apalagi kalau misalkan jam pelajaran ya, guru kadang suka nggak masuk. Oh, guru suka kadang nggak masuk. Iya, gara-gara kelasnya jauh. Karena kelasnya jauh jadi guru nggak masuk gitu. Iya. Oke. Itu sih sebenarnya lebih ke bukan menyebalkan sih, Iya. sebenarnya lebih ke enak aja kalau gitu. Enak. Iya. Iya kalau gurunya nggak masuk ya itu, wah kita bisa main di kelas, kita bisa ini, kita bisa itu, bebas banget. Oke, Waktu luar itu. biasa sekali sama Mukti. Tapi sekarang Semaruk udah bagus banget sih kayaknya. udah bagus ya alhamdulillah sekarang. Udah jalur ke bawah juga sebenarnya udah enak sih. Udah enak sekarang. Udah lihat belum sekarang yang ke bawah? Udah. Udah nggak ada kasus kayaknya ya. Udah Kalau nggak ada sekarang kasus udah kayaknya. nggak ada kasus kalau misalkan guru nggak mau ke kelas gara-gara hujan. Ya karena sudah Sudah di atap. di atap semua Iya. jalannya.
Gitu ya. Oke, Mukti, ada hal-hal yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman kita atau adik-adik kelas kita yang bentar lagi lulus dan masuk kuliah? Hal-hal yang disampaikan ya, Atau untuk apakah jangan kah atau motivasi kah atau apapun itu? lebih ke motivasi sih mungkin ya. Boleh, silahkan. Ini buat adik-adik kelas saya yang bentar lagi lulus, yang kelas 12 sekarang. Intinya jangan menyerah, cintai proses. Karena kalau misalkan kalian mencintai proses, maka hasil pun nggak bakal mengkhianati kalian. Ih, Iya. Terus buat kalau misalkan pokoknya dari sekarang tuh kalian tentuin masa depan kalian. Mau kuliah, mau kerja, mau nikah. Tapi jangan dulu lah kalau nikah. Iya, mau kuliah atau kerja sih itu sebenarnya pilihan kalian. Cuma kami itu menegaskan kalian kuliah agar pekerjaan kalian tuh bisa menjadi mungkin lebih layak. lebih baik. Iya, gitu lebih baik mungkin buat bekerja gitu kalau misalnya kuliah. Karena di dalam kuliah itu kalian bakal diajarin skill. Mungkin ada beberapa juga ngajarin materi, cuma materi sama skill kuliah itu udah notabene udah beda banget. Udah bener-bener difokusin buat skill lu gitu. Gitu sih, Bang. Gitu aja ya dari Mukti. Pokoknya semangat, cintai proses ya. Iya. Oke, karena kita sudah ada di penghujung acara, terima kasih Mukti atas kehadirannya. Walaupun Iya. sebenarnya tadi lagi berbincang-bincang dengan guru diculik ke sini. gitu Iya. ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di next episode dengan lain tema gitu ya. Iya, iya. Ya siapa tahu aja sama ceweknya gitu diajak ke sini. Waduh. Gitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.